mungkin punggung nggak enak, kaki yang nyeri lah, apalah, migrain lah gitu. Jadi bawaan kita tuh pengennya tiduran terus. Nah, di video kali ini aku mau sharing bagaimana aku bisa sembuh dari gangguan anxiety disorder. Jadi yang pertama, kita harus benar-benar mengatur pola makan ya. Karena biasanya gangguan cemas ini atau anxiety ini biasanya eh, dari asam lambung juga. Jadi kita harus benar-benar mengatur pola makan kita banget ya teman-teman ya. Jangan sampai telat makan, apalagi makanannya tuh yang dipantang, yang pantangan gitu kalian makan itu berlebihan, itu aku nggak menganjurkan banget. Jadi makan itu per 4 jam sekali, terus di antara itu kalian nyemil ya, jangan sampai kosong perutnya. Eh, Terus kalau sepengalaman aku nggak terlalu mantang banget untuk masalah makanan. Jadi apa aja aku makan, tapi dengan porsi tidak berlebihan. Semisal ya, kayak cabe ya. Cabe itu kan vitamin C-nya kan banyak-banyak ya. Itu kan kalau vitamin C itu kan fungsinya untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi kalau kita nggak makan cabe itu juga juga kurang bagus juga ya. Jadi aku mengakalinya dengan semisal aku masak oseng oseng sayuran gitu. Terus aku masukin cabe satu di situ, terus mungkin aku kasih gula yang agak banyak sedikit gitu. Jadi tubuhku tetap makan vitamin C, tetap makan, tetap mendapatkan vitamin C dari cabai tersebut, tetapi tidak secara berlebihan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengira-ngira lah, semisalnya kalau makan cabai agak banyak itu perutku nggak enak, berarti lain kali makannya jangan banyak lagi gitu ya. Kalian bisa mengira-ngira aja kebutuhan tubuhnya itu seperti apa. Jadi makan per 4 jam sekali, terus di antara itu kalian harus nyemil. Jadi cemilannya itu biskuit, mungkin roti atau keripik atau pokoknya apa aja, yang penting jangan sampai kosong ya perutnya. Terus selanjutnya kalian jangan terlalu mantang banget ya. Biasanya itu karena kita punya gangguan kecemasan itu ya. Jadi kalau mau makan apa itu cemas, khawatir, takut kolesterol lah, takut diabetes lah, takut asam urat lah ya. Jadi kalau kita terlalu mantang banget, nanti otomatis BB kita itu turun drastis. Kalau BB kita turun, kita jadi keliengan, kita jadi sempoyongan, jadi lemes. Nanti timbul sensasi lagi, terus takut lagi. Jadi makan apa aja, tapi jangan berlebihan. Jadi tubuh kita tuh tetap tetap mendapatkan nutrisi yang seimbang ya teman-teman ya. Ini aku cuma sharing sepengalaman aku aja. Terus selanjutnya kalian harus benar-benar menjaga pola hidup ya. Eh, Rata-rata kalau kita yang kena gangguan kecemasan ini biasanya sebelumnya kita itu pola hidupnya jelek ya. Jadi kalau memang benar-benar pengen sembuh itu kita harus benar-benar merubah pola hidup kita. Jadi yang semisal bangunnya tuh siang, sekarang harus bangun lebih awal lagi, terus tidurnya lebih teratur lagi gitu. Jadi pola hidupnya harus benar-benar teratur. Kalau memang kalian bingung harus bagaimana ya, misalnya kalian bikin list aja, semisal bangun tidur itu jam 5, sholat subuh, habis itu aku olahraga, habis itu aku sarapan gitu. Kalian bikin list aja untuk per hari gitu. Itu mungkin lebih bagus. Kalian ikuti step by stepnya, terus kalian ikuti semua listnya yang kalian udah catat itu. Nanti otomatis kalian akan terbiasa ya. Terus selanjutnya mungkin pola pola pikir ya. Karena biasanya kalau gangguan cemas ini kan erat banget ya kaitannya sama asam lambung. Biasanya asam lambung itu bisa juga dari kita terlalu stres atau terlalu banyak beban pikiran. Jadi karena gangguan kecemasan ini biasanya agak baperan ya, gampang baperan gitu ya istilahnya itu. Jadi kita tuh harus mengatur banget pola pikir kita. Jadi nggak usah apa-apa tuh dipikir terus
gampang tersinggung, gampang marah. Nah, itu nggak bagus juga ya, nggak baik juga itu, karena itu memicu asam lambung kita menjadi naik gitu. Jadi kita harus benar-benar mengatur pola pikir. Eh, Kalau misalnya punya emosi atau punya apa ya, keganjelan di pikiran, di hati, itu cepat diselesaikan gitu. Jadi jangan menyimpan amarah terlalu lama, itu juga nggak baik juga buat kesehatan kita ya. Jadi ini pengalaman aku aja, gimana aku bisa sembuh dari gangguan cemas. Terus karena aku kan dulu terlalu perfeksionis ya, jadi kalau rumah itu aku maunya yang bersih, terus apa-apa itu sebab teratur, kalau ada kerjaan itu pengennya cepat-cepat selesai. Ternyata itu juga nggak baik juga, apalagi eh, kita yang punya gangguan cemas itu ya, itu bisa bikin kita tambah kayak eh, menumpuk hal-hal negatif di alam bawah sadar kita ya, itu juga nggak baik juga. Terus kalian juga harus lakukan kegiatan ya, jangan kalian tiduran terus, karena memang bawaannya kalau gangguan cemas ini atau anxiety ini bawaannya pengen tiduran, males. Karena semakin kita banyak gerak itu kan sensasinya semakin banyak ya. Mungkin punggung nggak enak, kaki yang nyeri lah, apalah, migrain lah gitu. Jadi bawaan kita tuh pengennya tiduran terus. Nah, itu nggak baik juga kayak gitu. Karena semakin kita banyak tiduran gitu, pikiran negatif itu tuh semakin menjadi gitu. Jadi kita harus banyak lakukan aktivitas. Misalnya bingung nih mau aktivitas apa, ya mungkin hobinya apa, masak, mungkin kalian bisa masak, atau bikin kue, atau nanam bunga, atau keluar rumah, ngumpul sama teman-teman, berenang, atau apa ya, ke rumah saudara gitu ya. Jadi tiap hari itu kalian harus melakukan aktivitas, jangan diem aja, disibukkan badannya. Karena kalau kita sibuk itu otomatis malamnya itu kita biasanya bisa cepet tidur karena badan kita kan capek. Terus itu juga kalau semisal kalian punya hobi apa ya itu, misalnya hobinya olahraga, berarti kalian harus olahraga. Pokoknya kalian harus sibukkan badannya biar pikirannya tuh terus teralihkan. Dan ini juga ya saran dari aku, kalian harus sering ngobrol sama orang, misalnya tetangga atau saudara gitu. Kalian harus sering ngobrol. Jadi jangan main HP terus. Usahakan untuk ngobrol dua arah gitu. Dua arah gitu ya. Maksudnya sama orang gitu, ngobrol dua arah. Karena biasanya kalau kita terlalu sering cemas itu kita jadi gampang nggak fokus, kita ngerasa gak kayak apa ya, kayak linglung gitu lah istilahnya ya. Jadi kita harus banyak ngobrol sama orang biar sensasinya teralihkan, biar pikirannya tuh tetap fokus gitu. Mungkin ini solusi dari aku ya. Semisal kalian ada mau bertanya apa, silakan kalian komen di kolom komentar. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalian harus sabar lagi, harus semangat lagi, harus lebih ikhlas lagi menerima semua sensasi ini. Kita punya Allah ya. Jadi serahkan semuanya kepada Allah semuanya. Allah yang mengasih semua sensasi ini, Allah yang mengasih semua penyakit ini, insya Allah Allah akan sembuhkan. Yang penting kita udah berusaha, kita yakin, kita sabar, kita ikhlas ya teman-teman ya. Mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.